Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita lanjutkan untuk nahwunya setelah beberapa pekan libur kalau tidak salah nahwu. Nah, dan alhamdulillah hari ini atau malam hari ini kita bisa melanjutkan untuk nahwu dan kita terakhir sampai di materi dhamir ya. Sedikit mungkin murojaah sekilas ya. Karena sudah kelewat 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang kita kosong namanya. Jadi isim itu dibagi jadi 2, ada zahir sama dhamir. Zahir itu yang nampak, dhamir itu yang tidak nampak atau tersembunyi namanya. Jelas ya? Zahir itu artinya nampak atau muncul. Ya, sementara kalau yang dhamir itu tidak nampak. Ini muncul atau nampak, muncul atau nampak, jelas. Ini yang belajar tajwid biasanya ada kata izhar. Izhar itu kan nampak, jelas gitu, bunyinya kan jelas. Nah, kalau dhamir itu yang tidak nampak atau tersembunyi, tidak tampak atau tersembunyi. Baik. Nah, kemudian dhamir ini dibagi jadi 2 kan. Ada yang nyambung sama yang terpisah. Yang nyambung namanya mutasil. Nyambung maksudnya nyambung sama isim ya, nyambung sama fiil. Misal kita buka misalnya. Nah, K ini ya, K ini kan domir mutasil karena dia nyambung sama kata kita, nyambung sama kata kita pun. Ya, kita buka. Nah, huruf kafnya ini kan gandeng kan, kita buka. Gandeng sama huruf K, nyambung sama kata. Baik, itu domir mutasil, itu dia yang nyambung sama kata. Sementara kalau domir munfasil ini yang pisah. Yang pisah itu ya contoh kayak gua, dia, kayak gitu. Anta, gitu. Nah ini mana gitu kan, nahnu misalnya. Nah ini berarti dia domir yang munfasil, terpisah gitu ya. Nah domir yang mutasil atau yang nyambung itu ada 2. Ada yang baris, baris itu ya artinya nampak gitu ya. Nah, ada yang mustatir, tidak nampak gitu ya. Tidak Ini nampak. udah loh, Tat. Apa diulang lagi, Tat? Iya, sedikit saja, sekilas saja. Oh iya. Karena sudah libur 3 pertemuan, takutnya lupa. Kemudian ya, jadi ada yang nampak sama yang tidak. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya kan? Ini mukadimah aja teman-teman pertama. Baik, kalau dia nampak jelas ya, kayak gini. Ini nampak namanya. Mana nih? Nah, kalau nampak itu kan begini, kayak tadi ya. Kita buka atau ya aluhu misalnya. Nah ini kan dia nampak, gitu ya. Dia nampak. Yang mana domir mutasil baris? Domir mutasil barisnya, ya, domir mutasil barisnya itu yang ini, yang ka sama yang hu ini, gitu ya. Ini sama ini, kan gandeng. Nah kalau yang mustatir itu yang tidak nampak kan? Contohnya yaktubu.
yaktubu. Uktub. Uktub. Nah, ini ada domirnya. Meskipun dia nggak nampak, domirnya ada di katanya. Ya, domirnya itu ada di baliknya. Maksudnya tersembunyi, nggak kelihatan. Nggak kelihatan secara langsung. Nah, kita masuk ke definisinya yang bagian bawah. Di sini Ustaz Aceng menulisnya al-jaiz atau jawazan, maksudnya. Jawazan ini atau al-jaiz itu huwa ma yahulu mahaluhu dhahir. Yaitu apa yang dia itu yahulu itu maksudnya boleh. Mahaluhu ya tempatnya atau kedudukannya ya. Tempatnya kedudukannya itu nampak atau dimunculkan. Dan jaiz ini hanya ini mencakup domir huwa sama hiya. Huwa sama hiya. Makanya di sini Ustaz Aceh nulisnya ada kata ga. Kata ga ini kan huwa. Yaktubu juga huwa. Nah, tak tubuhnya ini bukan anta, tapi hiya. Gitu ya. Baik, misal ada kata begini. Kata ga, nah, atau Muhammadun ad-darsa. Kata Muhammadun ya ad-darsa. Gini ya. Nah, kaidah dalam nahwu adalah setiap fiil harus ada fa'ilnya. Setiap fiil itu harus ada fa'il. Jelas ya? Setiap fiil harus ada fa'ilnya. Atau misal kita ganti yang yaktubunya deh. Muhammadnya di depan. Muhammadun yaktubu gini ya. Pakai yang yaktubu. Setiap fiil harus ada fa'ilnya. Setiap kata kerja itu harus ada pelakunya. Ini kaidah. Ini kaidah. Setiap kata kerja harus ada pelakunya. Setiap kata kerja harus ada pelakunya. Setiap fiil harus ada fa'il. Baik. Ya, mungkin sebenarnya ini agak agak terlalu awal untuk masuk ke jawazan sama wujudan. Kalau kita lihat kata ini Muhammadun yaktubu ya, yaktubu. Nah, Muhammadun yaktubu ad-darsa begitu. Nah, maka ya Muhammadun ini karena dia isim di awal jumlah, isim di awal kalimat dalam bahasa Arab susunannya ini. Kalau kita lihat Muhammad yaktubu ad-darsa, kata pertamanya apa? Muhammad. Kata keduanya yaktubu. Kata ketiganya ad-darsa. Nah, Muhammad ini karena dia di awal maka kita sebut sebagai mubtada. Mubtada itu isim yang mengawali jumlah ismnya gitu ya. Jadi kalau ada kata nih, ada kalimat diawali sama isim namanya dia mubtada. Isim yang pertama namanya mubtada. Muhammadun yaktubu ad-darsa. Nah, mubtada dia sebagai mubtada. Nah, kalau misal yaktubu
maka kita sebut dia sebagai fiil mudhari, ya kan? Yaktubu kan fiil mudhari. Fiil mudhari harokatnya dhammah berarti marfu. Fiil mudhari marfu, gitu kan? Fiil mudhari marfu. Nah, kemudian alamat raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, kita harus sebutkan setelah itu fa'ilnya apa. Nah, yaktubu ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Kurang luas ya di sini. Ada arena yang luas ya. Nah, di sini ya. Muhammadun yaktubu ad-darsa. Ad-darsa itu artinya pelajaran. Nah, yaktubu ini adalah fi'il mudhari, gitu ya. Ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya kan? Kita sebutkan dia kedudukannya di dalam kalimat. Muhammad sebagai mubtada atau isim yang mengawali sebuah kalimat, gitu ya. Nah, yaktubu, ya, yaktubu ini fi'il mudhari. Marfu karena dia berakhiran dhammah berarti marfu. Tanda marfunya apa? Alamatu raf'ihi, ya, atau tanda rafa'nya, tanda marfunya adalah apa ini? Ad-dhammah. Ya, ad-dhammah. Nah, kita sebutkan setelah itu dan itu wa ya. Dan wal fa'il, dan fa'ilnya. Kenapa kita sebutkan dan fa'ilnya? Karena setiap fi'il itu harus ada fa'il. Tadi kaidahnya kan, setiap kata kerja itu harus ada pelakunya. Setiap fi'il itu harus ada fa'il. Wal fa'il, maka kita katakan fa'ilnya adalah dhamir, ya, dhamir mustatir. Gitu ya. Mustatir yaitu kata ganti yang tersembunyi. Nah, takdiruhu, takdiruhinya apa Ustaz? Takdiruhi ini maksudnya adalah penisbatannya. Penisbatannya kepada siapa? Kan kata ganti banyak. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, ada 14 kan. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antuma, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, gitu kan. Nah, takdiruhu penisbatannya kepada siapa? Kepada huwa. Jadi yaktubu itu fa'ilnya adalah dhamir, ya, mustatir, takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Baik. Jadi kalau ada kata kerja, ya, yang dia adalah sandaran untuk dhamir huwa atau hiya, maka dia dhamir mustatir jawazan. Dhamir mustatir jawazan. Maksudnya jawazan adalah dia boleh untuk nampak dan boleh untuk tidak nampak. Dia boleh nampak dan boleh tidak nampak. Seperti itu. Ini kan nggak nampak fa'ilnya. Kalau misal kita tulis Muhammadun huwa yadru yaktubu ad-darsa, itu tetap bisa saja. Huwa yaktubu ad-darsa. Yaktubu huwa ad-darsa. Yaktubu huwa ad-darsa. Huwanya dimunculkan misal setelah yaktubu. Huwa yaktubu ad-darsa. Atau yaktubu huwa ad-darsa. Dimunculkan itu nggak apa-apa. Boleh. Dalam kaidah bahasa Arab itu boleh.
Kalau huwa sama hiya. Contoh lagi misal Fatimah, ya sama taktubu ad-darsa, gitu ya. Ini juga sama nanti, ya fi'il mudhari sama kayak yang ini, bedanya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Bedanya di situ saja. Misal kita munculkan taktubu hiya ad-darsa, boleh, boleh, gitu ya. Baik, itu yang dimaksud dengan jawazan. Jawazan itu boleh dimunculkan dan boleh disembunyikan. Nah, bedanya sama yang wajib ya, atau wujuban. Nah, untuk yang wujuban itu adalah khusus untuk 3 kata ganti, yaitu ana, anta, sama nahnu. Sama nahnu. Anta, ana, nahnu. Ya, ana, anta, nahnu. Gitu ya. Baik. Sedikit sih Ustaz yang sebelumnya ini tadi. Kenapa? Yang sebelumnya ini tadi gimana? Yang mana? Yang sebelum ana itu untuk apa itu Ustaz? Ana anta nahnu itu. Dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Yang ini, Pak. Ya. Ini kan ada jawazan, ada wujuban. Oh, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang wujuban. Yang jawazan sudah selesai tadi. Dhamirnya adalah huwa sama Sama hiya. hiya. Nah, sekarang yang wujuban. Yang wujuban, yang dimaksud dengan wujuban, wujuban berarti wajib. Artinya dia tidak boleh nampak. Ya, dia tidak boleh nampak setelah fiil dhamirnya. Yaitu apa saja? Ana, kemudian nahnu, bisa nggak apa ya, dirubah urutannya apa ya, sama anta, sama saja. Intinya 3 ini. Ana, nahnu, sama anta. Gitu. Nah, nah, baik, jelas sampai sini? 3 ini, ya. Kemudian contohnya misal aktubu, ya. Aktubu ad-darsa. Ini ya, aktubu ad-darsa. Saya menulis pelajaran. Aktubu, maka dia fi'il mudhari, gitu kan? Fi'il mudhari marfu kan, kemudian alamatu marfu karena dia berakhiran alamatu rafihi. Nah, tanda marfunya adalah, kita lihat di sini yang merah ya, rafihi ad-dhammah. Nah, kemudian kita katakan wal fa'il, ya, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Mustatir wujuban. Kalau yang tadi dhamir mustatir jawazan, yang ini dhamir mustatir wujuban atau wajib, ya. Penisbatannya kepada takdiruhu. Takdiruhu itu maksudnya penisbatannya kepada siapa? Kepada ana. Takdiruhu ana. Berarti nggak boleh kayak misal kita katakan aktubu ana ad-darsa, itu nggak boleh disebutkan, gitu loh. Ya. Kalau misal mau di depan, ya boleh ana aktubu ad-darsa, tapi tidak sebagai fa'ilnya, sebagai mubtada. Ya. Jadi setelah fi'il ini nggak boleh ditulis di sini ana.
merah. Aktubu ana ad-darsa ini enggak. Ini tidak. Kenapa? Karena dia ini wujuban, wajib. Wajib tersembunyi. Tidak boleh disebutkan. Tidak boleh disebutkan, tidak boleh dituliskan. Contoh lain misalnya ya, sama kayak naktubu ad-darsa. Naktubu ad-darsa, maka ini sama saja. Hanya saja ini wujuban. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Baik, takdiruhu nahnu naktubu. Begitu juga ketika ada fi'il fi'il amr misalnya. Misal fi'il amr kita terapkan untuk anta. Uktub misalnya. Ad-darsa. Ya. Nah, uktub ini kan fi'il amr. Kata perintah kan, tulislah gitu kan. Uktub. Uktub. Ya. Fi'lul amri, kita sebutkan dia sebagai fi'lul amri. Fi'lul amri itu selalu mabni, gitu kan? Fi'lul amri mabniyun, ala sukun, mabniyun ala sukun, karena harokat akhirnya sukun kan? Mabniyun ala sukun, ini kan sukun. Uktub di sini. Mabniyun ala sukun, kemudian kita sebutkan wal fa'il. Ya. Bentar, ini kita pisah dulu. Nah, wal fa'il ya, kita katakan wal fa'il. Wal fa'ilu kita katakan dhamir mustatir wujuban wajib ya. Takdiruhu ya, penisbatannya kepada takdiruhu anta, karena perintahnya kan untuk kamu kan. Uktub ad-darsa, tulislah pelajaran gitu kan. Ini kan lagi merintah kamu kan. Nah, maka takdirnya kepada anta. Jadi nggak boleh misalnya ya, uktub anta ad-darsa. Itu enggak. Jelas ya. Kalaupun tertulis kata uktub anta ad-darsa, misalnya ya. Meskipun asalnya itu kan nggak boleh. Antanya itu disebutkan maksudnya setelah fiil. Maka kalaupun disebutkan ya, misal uktub anta ad-darsa. Uktub anta misal ad-darsa. Padahal kan nggak boleh, karena ini wujuban kan, masuk ke kategori wujuban, berarti harusnya kan nggak boleh dimunculkan tuh setelah fiil. Nah, ini misal ada kata atau ada kalimat seperti ini, uktub anta ad-darsa. Maka untuk kalimat uktub ya, dia sama seperti ini. I'rabnya atau penjelasan kedudukannya dalam katanya itu seperti ini. Tetap sama seperti ini. Gitu. Fi'lul amri mabniun ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Tetap seperti ini. Sementara anta yang di sini itu adalah dia tidak sebagai fa'il, tapi sebagai taukid, sebagai penegasan. Ya, sebagai penegasan, taukid lafzi, sebagai penegasan, bukan dikatakan sebagai fa'il. Bukan. Karena fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Jadi anta yang tertulis, yang nampak, dia tidak disebut sebagai fa'il, tapi sebagai
taukid atau penegasan. Contohnya uskun anta wa zaujukal jannah misalnya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu ya. Padahal uskun itu sudah artinya tinggallah kamu kan. Uskun itu artinya tinggallah kamu. Tapi Allah mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, anta di situ bukan sebagai fa'il, tapi sebagai taukid, sebagai penegasan. Baik, ada pertanyaan? Dhamir mustatir jawazan, dhamir mustatir wujuban. Gimana? Puyang? Istilahnya banyak betul Ustaz ya. Makanya Ana bilang, Ana itu sampai libur 3 pekan ini bingung jelasinnya ini gimana ke antum, ke antum ini. Soalnya ini sebenarnya materinya agak jauh harusnya. Harusnya ini nggak sekarang, harusnya itu setelah jumlah ismiyah gitu seenggaknya. Tapi apa namanya? Ustadz Aceng ini sudah nulisnya di awal di sini. Meskipun hanya sekilas ya, tapi ya harus ada penjelasannya seperti itu. Ustaz. Baik, silakan. Masih bingung? Ya nanti harus juga lagi rekaman ya Ustaz. Mm-mm. Gimana yang lain? Yang lain gimana? Ukti Yuliati gimana? Iya Ustaz nanti dilihat lagi rekamannya. Yuliati. Afan lupa. Ini Ya, siapa namanya? si Dewi. Ah iya, Hafsah. maksudnya kok. Salah sebut sana. Iya iya. Gimana? Ukti Dewi gimana? Bang. Insya Allah tak. Insya Allah bingung apa insya Allah gimana? Insya Allah Nah, bingung. Apa insya Allah paham paham? tapi kalau udah di soalnya kayak mana bisa nggak ya? Nah itulah. Nah yang jadi ini karena di Ustadz Aceng ini sangat ringkas dan tidak ada contohnya. Makanya Anda berusaha explore dulu gitu, sebelum menjelaskan. Karena di Ustadz Aceng ini kan dia nggak ada itunya ya, nggak ada apa namanya. Nggak ada latihannya ya? Nah itu dia maksud Anda. Nggak ada latihannya. Terus contohnya hanya langsung begini gitu loh, maksudnya nggak ada contoh per kalimat lengkap gitu loh. Paham ya? Kayak tadi kan saya nulis Muhammadun yaktubu atas. Ini kan cuma langsung yaktubu gitu kan. Langsung taktubu gitu loh. Nah, Iya. nah itulah makanya anak cari-cari sendiri juga. Ya intinya nanti kalau misal ini diputar-putar aja ulang rekamannya. Nah, dan memang qadarullah ini enggak ini ya. Emang nggak ada latihannya. Mana sih? Nggak ada loh. Nggak Yang ada di untuk bawah yang nggak ada. beda Ini lagi yang Ustaz ya. di bawah ini, yang di bawah ini Beda lagi. latihan untuk muannas sama mudzakkar. Oh. Heeh. Jadi domir emang sebenarnya ini tuh agak jauh loh harusnya. Domir mustatir jawazan sama wujuban ini agak ke belakang harusnya. Maksudnya setelah setelah jumlah ismiyah gitu harusnya. Setelah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, nah itu masuk domir mustatir itu harusnya sih di situ. Cuma Ustadz Aceh yang sudah naruh di sini, tapi cuma sekilas sih sebenarnya. Beliau menaruh ini tuh cuma sekilas saja. Entah di halaman keberapa mungkin ya. Nanti ada pembahasan khusus atau di jilid kedua mungkin anak nggak tahu. Karena juga belum hafal kitabnya beliau. Baik. Mau ditambah materinya apa cukup dulu, Buyang? Gimana? Cukup dulu. Bukti Akso gimana?
Mana hati Hafsah? Bingung? Ya Ustaz. Oh iya, baik. Insya Allah silakan diulangi saja penjelasannya berulang-ulang ya. Pekan depan kita akan bahas mu'anats sama mudzakkar. Ini insya Allah pembahasan yang ringan tapi penting ya. Dan sebagaimana kita tahu dalam bahasa Arab itu ya memang seperti ini ya. Maksudnya mudzakkar dan mu'anats ini kalau antum lihat ya pembahasannya, lihat bagaimana mudzakkar itu ringkas sekali sebenarnya, hanya seperti ini saja. Sementara ini mudzakkar ya. Mudzakkar itu gini tok ini penjelasannya. Nah ini. Dan udah jenisnya itu nggak ada macam-macamnya. Tapi ketika sudah berkaitan dengan mu'annas atau perempuan ya, nah lihat sampai 8 ya, sampai 8 ya. Jadi semua yang berkaitan dengan perempuan ini memang banyak sekali ya. Ini lihat. Oh, ada 8 sendiri jenis dari isim mu'annas. Ini bagusnya ada pertemuan tersendiri ya. Nggak bisa kalau kita sekarang. Takutnya terlalu banyak muatan yang dibahas, nanti kurang fokus. Baik, mungkin kalau tidak ada yang kita ditanyakan, insya Allah cukup ya malam hari ini. Itu terkait dhamir mustatir, jawazan sama wujuban. Intinya jawazan itu dia itu boleh nampak setelah fiil ya, boleh nampak setelah fiil, yaitu dhamir huwa sama hiya. Sementara kalau wujuban itu dia tidak boleh nampak, yaitu contohnya yaitu dhamir ana, nahnu sama anta. Ana, nahnu, anta. Ana, nahnu, anta. Gitu, yaitu wujuban. Wujuban itu berarti dia wajib tidak nampak. Wajib tidak nampak. Kalaupun ditampakkan, dia tidak sebagai fa'il. Gitu ya, dia tidak sebagai fa'il. Nah, dia tidak sebagai fa'il. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Kita tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, barakallahu fiik.